Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Mutmainah. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2024. Di sini saya akan bermonolog dari studi kasus yang disiapkan oleh Pak Ridwan. Let's do it. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan pertama. Peran filsafat ilmu dalam menilai validitas teori. Nah, filsafat ilmu memiliki peran sentral dalam menilai validitas suatu teori ilmiah karena ia menyediakan kerangka berpikir kritis yang menyoroti aspek ontologis, epistemologis, dan metodologis dari pengetahuan ilmiah. Nah, dalam konteks kasus ini, filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa teori bukanlah dogma, melainkan proposisi ilmiah yang harus selalu terbuka terhadap pengujian, revisi, atau bahkan penolakan berdasarkan bukti empiris terbaru. Nah, menurut ahli Karl Popper, teori yang bersifat ilmiah adalah teori yang dapat diklasifikasi. Artinya, teori tersebut harus membuka kemungkinan untuk diuji secara empiris dan terbuka terhadap penyangkalan bila ditemukan data yang kontra. Nah, oleh karena itu, validitas suatu teori tidak ditentukan oleh beberapa lama ia diterima, melainkan oleh sejauh mana ia mampu bertahan terhadap berbagai upaya pengujian kritis. Nah, teori lama yang telah digunakan mungkin memang menunjukkan kekuatan praktisnya, namun filsafat ilmu menuntut agar kebenaran ilmiah tidak bersifat absolut, melainkan selalu tentatif. Nah, penerapan proses falsifikasi dalam konteks ini yaitu ketika tim peneliti muda mengajukan data empiris yang bertentangan dengan teori lama. Nah, mereka tidak serta-merta menyatakan teori tersebut salah, namun menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, teori tersebut tidak sepenuhnya mampu menjelaskan fenomena yang diamati. Jadi, ini menjadi awal dari proses falsifikasi, di mana klaim ilmiah diuji ulang melalui replikasi eksperimen, penyempurnaan metodologi, dan perluasan konteks pengamatan. Nah, pendekatan falsifikasi ini bertujuan untuk mencari fakta aktual dan juga bukan untuk meruntuhkan teori lama semata. Jadi, melainkan untuk memperkuat kualitas pengetahuan ilmiah dengan cara membatasi generalisasi yang tidak akurat. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu yang tadi dijelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat dalam menilai implikasi etis teknologi, cloning, dan rekayasa genetik. Filsafat ilmu adalah bidang yang membantu kita memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan bagaimana kita bisa menilai apakah suatu penemuan itu baik, layak, dan bermanfaat bagi manusia. Nah, dalam kasus cloning dan rekayasa genetik, filsafat ilmu berperan penting dalam menilai dampak moral dan sosial dari penemuan tersebut. Nah, meskipun teknologi ini bisa memberikan manfaat besar seperti menyembuhkan penyakit genetik atau bahkan menjaga spesies langka, tapi juga kita patut untuk mempertanyakan apakah ini sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama, dan apakah ada risiko yang mungkin meragukan. Nah, filsafat ilmu membantu kita berpikir secara mendalam dan bijak, bukan hanya soal bisa atau tidak bisa dilakukan, tetapi juga bolehkah dilakukan dari sisi etika. Nah, dalam hal ini kita juga masuk ke dalam cabang filsafat yang disebut biotika, yaitu bidang yang menilai apakah suatu tindakan dalam bidang biologi dan kedokteran itu benar secara moral. Di sini saya juga akan menjelaskan cara menggabungkan perspektif agama dalam diskusi ilmiah. Nah, dalam masyarakat yang religius seperti di Indonesia, penting sekali menggabungkan ilmu dan agama dalam membahas penemuan baru. Nah, seperti caranya itu kita mengadakan dialog antara ilmuwan dan tokoh agama. Nah, ilmuwan bisa menjelaskan teknologi yang dikembangkan. Nah, sementara tokoh agama memberikan pandangan moral dan keagamaan. Nah, ini bisa membantu agar masyarakat lebih menerima dan memahami teknologi tersebut. Jadi tidak dipandang semata-mata tuh ini bid'ah gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu memasukkan nilai-nilai keagamaan ke dalam pedoman penelitian dalam Islam. Misalnya kita mengenal ada materi usul fikih yaitu maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, penemuan baru ini dinilai berdasarkan apakah ia mendukung dan malah merusak nilai kemaslahatan umat. Nah, yang ketiga itu membentuk tim etik yang terdiri dari berbagai latar belakang. Nah, dalam penelitian sensitif seperti cloning, sebaiknya ada tim penilai yang terdiri dari ilmuwan, ahli etika, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat. Tidak hanya berdasarkan keuntungan, tapi juga mempertimbangkan moral. Nah, yang keempat, itu memberikan pendidikan etika kepada mahasiswa dan peneliti. Nah, mahasiswa dan peneliti perlu belajar bukan hanya ilmu teknis, tapi juga bagaimana penilaian dapat berimpact di ranah sosial dan moral dari penemuan mereka. Dengan begitu, ilmu pengetahuan bisa berkembang secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Filsafat ilmu itu mempunyai peran itu membantu membedakan bahwa sains dan agama itu berasal dari cara berpikir yang berbeda. Nah, sains bekerja berdasarkan bukti, percobaan, dan penalaran logis, sedangkan agama berbicara melalui wahyu, kepercayaan, nilai-nilai spiritual.
Nah, ketika terjadi perdebatan antara teori evolusi dan narasi penciptaan, filsafat ilmu juga mengajarkan bahwa keduanya memiliki ranahnya masing-masing. Nah, teori evolusi dibangunkan dari metode ilmiah yang dapat diuji dan dibuktikan. Sementara penciptaan merupakan bagian dari keyakinan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena bersifatnya metafisik, karena goib gitu ya. Sudah berlangsung penciptaannya itu goib karena ya tangannya Allah. Kita nggak bisa tangannya Tuhan, karena kita tidak bisa untuk kayak membuktikannya secara langsung. Nah, filsafat ilmu menyarankan agar ilmu pengetahuan dan keyakinan agama tidak dicampur dalam satu pengajaran, tetapi ditempatkan secara proporsional sesuai ruangannya masing-masing. Ini ada pendekatan inklusif dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu menjaga pelajaran sains tetap ilmiah. Nah, teori evolusi tetap diajarkan karena menjadi bagian penting dalam biologi modern. Nah, materi disampaikan berdasarkan data dan penelitian ilmiah yang aktual. Nah, yang kedua itu membuka ruang keagamaan di mata pembelajaran agama. Nah, pandangan penciptaan yang diajarkan dalam pelajaran agama dan etika bukan sebagian dari pelajaran sains, namun itu pengajaran spiritual yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga itu mengedukasi siswa tentang perbedaan sumber pengetahuan. Siswa diajak memahami bahwa sains dan agama bukan musuh, melainkan dua cara melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu mengadakan diskusi bersama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Nah, dialog terbuka membantu menyatukan pemahaman antara pentingnya pendidikan ilmiah dan nilai-nilai keagamaan. Nah, filsafat ilmu ini menunjukkan bahwa konflik sains dan agama sering muncul karena kesalahan dalam memahami batas masing-masing gitu ya. Kita pasti manusia punya pandangan masing-masing ya teman-teman. Nah, dalam pendidikan, pendekatan yang seimbang dan terbuka akan menciptakan ruang belajar yang menghargai ilmu pengetahuan sekaligus keyakinan agama masing-masing. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, peran filsafat ilmu dalam memahami perbedaan sikap organisasi agama terhadap isu lingkungan. Nah, filsafat ilmu itu membantu kita memahami kenapa organisasi agama bisa punya pandangan berbeda tentang perubahan iklim. Nah, ini berkaitan dengan cara mereka memaknai pengetahuan. Nah, ada organisasi yang memisahkan antara ilmu dan iman, sehingga mereka cenderung tidak terlalu peduli pada isu lingkungan karena merasa hal itu bukan bagian dari ajaran inti agama. Seperti kayak mereka fokus pada ibadah, doa, dan kehidupan akhirat. Nah, sementara isu perubahan iklim dianggap urusan dunia dan itu bersifat duniawi dan tidak terlalu penting secara spiritual untuk bertujuan amal di akhirat. Nah, sebaliknya ada juga organisasi agama yang melihat perubahan iklim sebagai masalah moral dan tanggung jawab iman. Nah, mereka menganggap bahwa menjaga alam adalah bagian dari amanah Tuhan kepada manusia, karena dalam pandangan ini ilmu dan agama tidak bertentangan. Dan juga dalam pandangan ini ilmu dan agama tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Nah, ilmu menjelaskan apa yang sedang terjadi pada bumi, dan agama memberikan semangat untuk bertindak. Nah, filsafat ilmu juga membantu menjelaskan bahwa sains tidak berbicara soal makna hidup atau tujuan akhir manusia, tapi soal fakta dan kejadian alam. Sementara agama memberi nilai dan arah hidup. Nah, kalau keduanya bekerja sama, maka solusi terhadap masalah lingkungan bisa lebih menyeluruh. Nah, pendekatan untuk mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan komunitas agama yaitu membuka dialog yang saling menghargai antara pandangan ilmuwan dan tokoh agama. Nah, mereka bisa berdiskusi bersama untuk membahas perubahan iklim. Nah, ilmuwan ini menjelaskan data dan fakta, dan tokoh agama menafsirkan isu ini lewat ajaran agamanya. Nah, yang kedua itu mengaitkan ajaran agama dengan etika lingkungan. Nah, banyak ajaran agama yang sebenarnya sudah bicara soal menjaga alam, tidak merusak ciptaan Tuhan, dan juga hidup seimbang. Nah, ajaran ini juga bisa dijadikan dasar untuk mendukung gerakan peduli lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama dalam kegiatan nyata, misalnya membuat program penanaman pohon, mengurangi sampah plastik di lingkungan masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya. Dan komunitas agama juga punya pengaruh besar yang bisa menggerakkan banyak orang untuk membuat suatu perubahan baik bagi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu memasukkan isu lingkungan dalam pendidikan agama. Nah, generasi muda perlu diajarkan bahwa menjaga bumi bukan hanya tugas ilmuwan, tapi juga bagian dari ibadah dan bentuk cinta kepada ciptaan Tuhan.